ada beberapa teman-teman yang mempunyai kepandaian atau kepintaran untuk berbahasa Korea, sehingga hanya dengan waktu 2,5 bulan mereka lulus ujian IPS TOEFIC. Nah, tentunya teman-teman penasaran kan siapa orangnya yang bisa lulus ujian dalam waktu kurun 2,5 bulan. Oke, kita telepon anaknya. Sebentar, akan saya telepon. Namanya Muhammad Yahya. Oke, kita telepon ya. Mudah-mudahan ada nih anaknya. Sebentar. Jadi buat teman-teman bisa termotivasi yang baru masuk ke Korea, baru masuk LPK, maksudnya bisa masuk Korea dengan ujian kurun waktu 2,5 bulan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ya, kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Ini dengan Mas siapa ini? Saya Muhammad Yahya. Muhammad Kalau Yahya. Muhammad Yahya Endol Yakin, tapi kan di Koreanya namanya Yakin. Yakin, gitu. Ya, berarti karena yakin itu ya, Masnya itu 2,5 bulan bisa lulus ujian, bener nggak? Iya, tapi itu 2,5 bulan itu kayaknya jarang-jarang udah itu. Oke. Ini teman-teman, saya kasih tahu buat teman-teman, ini adalah Mas Yahya. Asal dari mana Mas? Kediri Mas. Dari Kediri. 1 LPK dengan saya, 2,5 bulan terbang ke Korea. Nah, ini percaya atau enggak, ini buktinya sudah saya katakan dari teman-teman kemarin. 2,5 bulan bisa enggak Mas? Saya bisa ikut ujian IPS TOEFIC, bisa ya Mas ya? Khususnya bisa. Untuk phishing. Nah, Mas Yahya ini phishing. kerjanya di phishing Mas ya? Iya, di phishing. Oh. Iya. Jadi di phishing itu tahun berapa masuk? 2019. Di phishing itu pertama corona. kali gimana reaksi kamu datang ke phishing itu gimana? Ya kalau di phishing kan karena dulu saya kan gini, masalahnya dulu saya ngambil di tambak. Ya. Terus dari tambak itu kan karena saya dulu pernah kerja di luar negeri, itu kan butuh pengalaman kerja. Ya. Nah itu pengalaman kerja itu palsu, ditolak. Terus? Tapi meskipun ditolak, katanya kan dari waktu di Ciracas itu kan waktu mau digagalkan batal, katanya batal. Tapi ternyata bisa terbang. Itu alasannya karena dia yang masalahnya itu di pengalaman kerja di tambak selama 1 tahun di Korea, di Indonesia. Di Indonesia. Itu syaratnya. Pernah di tambak Indonesia ya? Enggak, itu cuma syarat supaya kita nanti kerja di Korea bisa terambak gitu. Harusnya ada pengalaman di tambak. Tapi karena saya dulu sebelumnya dari Malaysia itu kan kerja, terus berapa bulan itu langsung saya ikut itu bahasa Korea itu, langsung ikut ujian belajar itu. Belajar ya. Ya kemarin kebetulan sekali teman-teman, ini satu kelas dengan saya, bener nggak? Iya. Satu kelas. Tapi Mas Yahya ini ikut ujian phishing dan sedangkan saya manufaktur. Mas Yahya 2 bulan sudah lulus dan saya belum lulus karena saya ujiannya manufaktur terakhir Mas ya kemarin ya. Tidak Mas. Harusnya sama dulu kayaknya. Iya. Duluan sampean kok. Lulusnya kan duluan kamu. Saya itu enggak. Kamu berangkat bulan berapa Mas? Saya bulan 5 2019. Terbang. Oh, sama lah. Sama. Kamu bulan 5 juga? Sama. Iya, sama. Bulan 5 pertengahan puasa saya itu. Okay, bener ya? Iya sama. Bener, Pak. Berarti saya duluan. Sama. Saya duluan. Saya sebelum puasa. Iya. Saya pertengahan puasa saya. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting sudah sampai sini. Oke Mas, ini saya mau tanya ini buat teman-teman yang baru belajar bahasa Korea, yang baru masuk ke LPK, bisa nggak sih baru masuk ini kan katakan ujian 2 bulan ke depan akan ujian atau 1 bulan ke depan, bisa nggak untuk menyelesaikan ujian IPS TOEFIC phishing, untuk phishing ini Mas, menurut pendapat Anda? Bisa. 100% bisa. Teman saya itu yang perempuan ya, tapi masalahnya perempuan itu phishing
itu tidak bisa berangkat. Meskipun lulus, peluangnya 0% kayaknya. Kalau dikatakan 1% itu tidak 0%. 0%. Soalnya kebanyakan itu phishing itu perempuan tidak kuat. Ya, laki-laki aja sudah nggak kuat, apalagi perempuan. Oh itu. Iya. Itu belajar cuma 1 minggu aja. 1 minggu nilainya kecil, lulus. Yang perempuan kemarin itu ya? Siapa namanya, lupa saya. Iya, Mbak, lupa ya. Apa? Lupa saya namanya. Iya. Tapi saya dulu intinya dalam mempelajari bahasa untuk phishing 2 bulan itu cukup Mas ya untuk mengikuti ujian. Untuk kita perang mengikuti ujian IPS TOEIC cukup. Menurut Anda? Ya cukup. Yang masalah cuma di phishing itu hanya buta warna, itu aja. Yang lain juga kita bisa lolos. Nah ini teman-teman, yang penting tidak buta warna ya. Nah itu ini Mas, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih buat teman-teman. Di phishing itu seberat apa sih pekerjaannya? Apakah semua berat, atau ada yang ringan gitu? Menurut Mas Yahya? Ya sebenarnya phishing bukan di phishing aja ya, di manufaktur juga sama. Phishing itu sebenarnya beratnya itu apa ya? Waktunya panjang. Ya, panjang. Tapi masalahnya juga tidak tentu. Kadang kalau angin itu libur. Ini tidak tentu, kita tidak bisa prediksi. Cuma gajinya itu tetap. Tetap. Untuk jam kerjanya seperti apa? Jam kerja dari dulu kan saya pernah pindah-pindah Mas ya. Aku kalau dihitung pindah-pindah, dihitung dari 1, 2, 3, hampir 5 kali atau 4 kali lah. Saya pindah-pindah itu. Ya, pertama saya di kapal, terus di Jeju. Nah, itu kan karena saya dulu tidak pernah ke laut. Saya kan memang Kediri kan lokasinya mana ada lautnya kan nggak ada ya. Nah, pengalaman tidak ada. Yang penting saya bisa kerja ke Korea, saya bisa berangkat. Ya itu aja nikah. Ya betul. Nah, terus ke laut saya kerjanya itu di kapal. Nah ini masalahnya di kapal. Kalau phishing itu sebisanya mengerti bahasa sedikit lah. Meskipun tidak tahu tapi kita belajar. Meskipun lulusan tanpa harus belajar bahasa itu tidak apa-apa. Tapi sebisa mungkin harus ada bekal bahasa kosakata dasar. Ya, soalnya di kapal itu masalahnya sajang atau bos itu kan sering ngomong. Kalau kita nggak dengar, ini nggak tahu. Makanya di situ kata-kata sekia. Nah, ini ngomong-ngomong, dulu pernah dipukul sama orang Korea Mas ya? Sajangnya atau siapa? Ya sajang. Sajang ya. Karena apa? Kok dipukul itu karena apa Mas? Ya, itu